Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi bab 4 tentang teknik pembuatan karakter sederhana dalam aplikasi animasi 2 dimensi. Sebelum dilanjutkan, saya akan sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi bab 4 kita kali ini. Kompetensi dasar 4.3 yaitu menerapkan teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. 4.4-nya adalah membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Tujuan pembelajaran adalah setelah menempuh pembelajaran pada materi bab 4 ini, siswa mampu membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi dengan tepat. Topik bahasan pada pertemuan kali ini adalah dasar desain karakter pada animasi 2 dimensi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa diklik subscribe dan tombol loncengnya ya. Baiklah, kita mulai. Karakter animasi merupakan penggambaran atau pengolahan karakter baik berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi agar karakter dari peran yang ditayangkan seolah-olah hidup dan bersifat seperti makhluk hidup. Satu karakter yang hidup dan terlihat memiliki emosi dibuat menggunakan beberapa proses animasi yang disesuaikan dengan sifat dan karakter makhluk tersebut. Jika melihat perkembangan animasi saat ini, beragam karakter animasi sudah banyak dikenal masyarakat, baik karakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Karakter 2 dimensi seperti tokoh-tokoh kartun Tom and Jerry, SpongeBob, dan Doraemon. Tokoh kartun tersebut begitu dikenal oleh masyarakat bukan karena bentuknya saja yang unik, tetapi karena karakter dan ceritanya yang juga menarik. Nah, sekarang bagaimana langkah awal menciptakan satu karakter dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebagai dasar untuk membuat desain karakter. Nomor 1 adalah riset. Riset dilakukan sebelum pembuatan desain karakter. Beberapa hal yang dilakukan saat riset adalah sebagai berikut. A. Menentukan tema cerita dan tujuan cerita. B. Membuat sinopsis dan skrip. C. Memunculkan karakter, sifat, dan ciri yang sesuai dengan sinopsis yang telah dibuat. D. Pengumpulan dokumentasi termasuk setting, props, dan lokasi. Props adalah objek-objek yang bisa dijadikan sandaran atau properti.
Melakukan riset dengan melihat gambar dan referensi yang sudah ada juga dapat dilakukan untuk mengembangkan bagaimana gaya karakter yang akan dibuat sesuai dengan cerita. Meskipun demikian, kreativitas dan daya imajinasi sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah membuat sketsa karakter. Karakter dapat dibuat dengan membuat coretan kasar sesuai imajinasi. Dengan pembuatan sketsa dasar, sketsa tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa variasi sketsa sampai menjadi karakter final. Contoh dari sketsa karakter ada di samping. Sketsa bisa dibuat dengan coretan-coretan menggunakan pensil di atas kertas, dan kertas yang digunakan sebaiknya adalah kertas A4. Karena apa? Karena nanti kalau saat kita scan dan dilakukan digitalisasi, kita bisa menyesuaikan dengan kebanyakan ukuran scanner yang ada saat ini. Sketsa juga bisa dilakukan dengan menggunakan pen tablet yang langsung dilakukan secara digital menggunakan aplikasi yang kita install pada komputer. Yang ketiga adalah proporsi karakter. Proporsi karakter akan sangat mendukung karakter yang dibangun. Bentuk tubuh karakter akan membentuk pandangan tertentu. Secara ideal, tinggi badan karakter manusia dewasa biasanya sebanding dengan 7,5 kali ukuran standar kepalanya. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk ukuran kepala pada karakter yang masih anak-anak, perbandingannya berbeda dengan karakter usia dewasa. Untuk memperjelas perbandingan atau proporsi dari karakter, kita bisa melihat gambar di samping, di mana semakin kecil usia karakter, maka proporsinya akan mengecil. Misal pada karakter anak-anak balita, maka proporsi tinggi karakter adalah 4 kali ukuran kepala. Semakin tinggi usia karakter sampai masa dewasa, maka proporsinya akan meningkat. Proporsi tersebut hanya berlaku pada karakter animasi biasa. Sedangkan pada animasi kartun atau karakter kartun, proporsi karakter bisa lebih bebas dan bisa melewati batasan-batasan animasi agar terlihat lucu sesuai dengan arti kata kartun, di mana kartun sendiri memiliki arti yaitu gambar yang lucu. Sebagai contoh bisa kita lihat pada gambar di samping. Kalau kita lihat gambar di samping, maka proporsi karakter itu tidak mengikuti proporsi pada karakter animasi biasa, di mana pada karakter anak-anak proporsinya adalah tinggi badan adalah 2 kali ukuran kepala. Bahkan pada karakter dewasa, proporsi karakter adalah tinggi badannya adalah 3 kali ukuran kepala. Proporsi semacam ini hanya bisa diterapkan pada animasi kartun. Kalau pada animasi biasa, proporsi
yang digunakan adalah menyesuaikan dengan kondisi ideal yang biasanya. Yang keempat adalah membuat model sheet karakter. Model sheet karakter adalah patokan referensi karakter dari berbagai sudut pandang, gestur, dan berbagai ekspresi wajah. Dari model sheet ini bisa terlihat bagaimana kepribadian dari karakter. Pada gambar di samping kita bisa melihat model sheet menampilkan gambar karakter dari berbagai sudut pandang. Pada saat membuat model sheet, sebaiknya sudut pandang dibuat dari arah depan, samping, serong depan, serong belakang, sehingga nanti pada pembuatan animasi berikutnya akan mempermudah animator dalam membuat animasi yang disesuaikan dengan adegan. Model sheet bertujuan untuk panduan dalam proses produksi, jadi bisa dikatakan model sheet dibuat pada saat proses praproduksi. Nah, mengingat model sheet akan dijadikan bahan acuan pada animator dalam membuat gerakan gambar frame by frame, maka model sheet harus mencantumkan warna, ukuran, proporsi, ekspresi, model di berbagai suasana hati, termasuk marah, bingung, sedih, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada gambar di samping adalah model sheet yang menampilkan gambar karakter dengan berbagai ekspresi dan suasana hati. Gambar-gambar tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan oleh animator dalam pembuatan animasi. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di-subscribe ya, karena akan ada banyak lagi video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.